bisnis yang terganggu karena adanya revolusi apa kunci sukses di apa zaman setelah revolusi digital itu adalah ada tiga ini kalau dikerucutkan itu ya. Yang pertama kecepatan dan kelincahan, yang kedua inovasi, yang ketiga adalah customer experience. Nah, itu yang menyebabkan banyak bisnis-bisnis yang muncul yang sama sekali tidak diperhitungkan ya, sama sekali tidak punya background di industri itu, tapi tiba-tiba mengalahkan raksasa-raksasa yang sudah berkecimpung di industri itu sekian puluh tahun gitu ya. Kita melihat misalnya Gojek ya, nggak punya kendaraan tapi bisa ngalahin Bluebird gitu ya, bahkan bisa ngalahin Garuda dan sebagainya dari sisi nilai aset, capital market dan sebagainya. Traveloka, Airbnb yang nggak punya hotel bisa jadi raja hotel gitu dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang tidak terbayangkan di masa sebelumnya gitu ya. Nah, itu sebelum COVID ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu aja sudah sedemikian merusak ya, mendisrupsi lingkungan bisnis, lingkungan industri saat itu. Nah, ketika datang COVID gitu ya, perubahan itu yang tadinya sudah cepat tadi, yang menuntut kecepatan itu dipaksa untuk menjadi lebih cepat lagi, sehingga banyak industri-industri yang kemudian mati, ada yang kemudian diam jalan di tempat gitu ya, ada yang justru malah maju. Nah, ini ada beberapa pemetaan di sini yang memetakan industri-industri yang dijadikan dua kelompok, ada potensial losers, ada potensial winners gitu ya. Ada potensial losers kayak misalnya di sini dicontohkan industri pariwisata, industri otomotif. Lihat kereta api begitu tadinya lagi jaya-jayanya gitu ya, di sebelum COVID tiba-tiba drop luar biasa gitu ya. Garuda yang kita tahu sendiri bagaimana dia berdarah-darah menghadapi pandemi ini, dan banyak lagi, termasuk juga di sini ada industri-industri yang menikmati era pandemi ini, era COVID ini, seperti misalnya industri medical, bagaimana dia melonjak gitu ya, bahkan yang tadinya tidak bikin masker jadi bikin masker gitu ya. Ini salah satu yang dilihat di sini ya, di manufacturing ini ada change of consumption yang kemudian memicu produksi yang juga akhirnya berubah juga. Ada yang di tengah-tengah ini, education, oil and gas gitu ya. Itu adalah yang dia bisa jadi winner, bisa jadi loser gitu ya. Tergantung bagaimana dia menyikapi itu. Nah, kalau industri IT seperti, saya pikir justru mungkin malah naik ya, karena kebutuhan akses internet, akses jaringan, akses solusi-solusi IT tentunya akan semakin besar di era COVID ini. Nah, kemudian ini survei yang dilakukan oleh Unido ya, yang melakukan assessment di pertengahan 2021 ya, Mei sampai Juni 2021 terhadap industri manufaktur di Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat
dampak terbesar dari pengaruh terbesar dari COVID ini ke industri. Yang paling besar itu ada dua komponen ini, yaitu impact on revenue-nya drop. Ini kita lihat di sini hampir semua sektor itu revenue-nya sangat terpengaruh signifikan, menurun signifikan di sektor-sektor ini gitu, di manufaktur ya. Manufaktur sangat terdampak, dan itu membuat karena revenue-nya drop, maka dia akan menyebabkan operational problem. Jadi permasalahan operasional, bagaimana dia bisa tetap produksi kalau misalnya karyawannya nggak bisa masuk gitu ya. Gimana mau melakukan proses-proses produksi gitu. Nah, itu yang membuat dua hal yang saling terkait ya. Revenue-nya drop, dia cash flow-nya terganggu, sehingga membuat dia tidak bisa kesulitan untuk menggaji karyawan misalnya. Di sisi lain, untuk bisa mendongkrak butuh karyawan, tapi karyawan tidak boleh masuk ke proses produksi. Jadi ini ada dua ancaman atau dampak terbesar yang dialami oleh industri manufaktur di Indonesia ya, pada 2021 akibat dari COVID ini. Nah, kemudian ada impact lain yang cukup menarik ya sebenarnya, terkait dengan apa yang diakibatkan oleh COVID ini, pandemi ini, yaitu ada industri karena adanya pandemi ini kan ada lokalisasi, artinya misalnya ada restriksi, barang dari luar negeri tidak boleh masuk, barang dari Indonesia tidak bisa keluar dan sebagainya, sehingga memaksa industri-industri itu untuk bisa memproduksi sendiri di dalam negeri. Nah, karena dia dipaksa untuk memproduksi sendiri di dalam negeri, maka ada tren untuk reshoring, yang tadinya misalnya ada beberapa perusahaan industri di sini yang membuka pabriknya di negara lain, dia kemudian trennya pulang kampung. Jadi membuat pabrik-pabrik baru yang relatif lebih kecil, tapi lebih tingkat otomasinya lebih tinggi gitu. Nah, ini membuat tren itu, peluang di Indonesia menjadi ada tumbuh industri-industri baru, yang pabrik-pabrik baru yang lebih kecil skalanya, tapi lebih terotomatisasi dan localized gitu di Indonesia. Dan ini diperkirakan setelah pandemi pun tren ini akan tetap terjadi. Jadi tingkat otomatisasi, lokalisasi, kemudian lebih compact ya, secara skala ya, perusahaannya itu, dan lebih lokal, itu diprediksi akan terus berlaku. Seperti misalnya tren-tren lain yang tadinya dipaksa oleh pandemi, seperti ya apa yang kita lakukan saat ini gitu ya. Juga anak-anak kita di pendidikan, di sekolahnya, yang dipaksa tiba-tiba menjadi online, meeting kita juga akhirnya jadi banyak online, dan itu setelah pandemi tidak akan sepenuhnya kembali lagi seperti sebelum pandemi. Jadi tren-tren seperti itu akan merubah. Jadi salah satu dampak dari pandemi COVID ini itu merubah banyak sekali kebiasaan untuk menjadi digitalized gitu ya. Nah, kemudian ini juga ini juga diikuti oleh pemerintah ya. Pemerintah dalam hal kita bisa melihat profil APBN 2022 itu sangat dominan digitalisasi di hampir seluruh sektor. Jadi kita kalau lihat profil APBN 2022, kita akan melihat misalnya pendidikan masih yang tertinggi ya. Dan di situ anggaran untuk digitalisasi sangat dominan.
perlindungan sosial, safety net, ya. Kemudian kesehatan, infrastruktur, ICT sebagai infrastrukturnya itu juga menjadi, misalnya seperti memperluas coverage, network dan sebagainya, itu menjadi salah satu prioritas APBN juga. Dan diperkuat lagi ini kemarin di bulan ini juga, Bu Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa transformasi digital itu jadi solusi untuk dorong ekonomi. Dan ini impact-nya akan sangat besar ke mana-mana ketika pemerintah sudah menggelontorkan, memprioritaskan bahwa untuk digital transformation, maka akan banyak sekali impact-nya kemana-mana. Seperti tadi juga sudah membahas, agak menyinggung juga ya, itu sangat banyak sudah melakukan digitalisasi. Walaupun sering salah ya, digitalisasi itu sering disamakan dengan digitization. Ya, itu nanti saya coba akan angkat juga sedikit. Ini dampak digitalisasi terhadap industri manufaktur. Ini membuat ada tiga klasifikasi besar. Ini kalau saya tidak salah ini ngambil dari studinya McKinsey ya. Ini akan membuat change in demand patterns. Demandnya berubah ketika revolusi digital, apalagi ditambah dengan revolusi digital COVID ini, itu demandnya, polanya berubah, dan ini akan mendisrupsi. Kemudian bisnis modelnya juga nanti akan banyak berubah gitu ya, antara ya seperti kita lihat bisnis model yang kita lihat dari gimana taksi dulu dengan GoCar, GrabCar saat ini gitu ya, misalnya bisnis modelnya sangat berubah, dan banyak lagi itu yang akan berubah, apalagi nanti kalau kita bicara masuk ke arah penerapan teknologi blockchain misalnya, wah itu akan merevolusi sekali. Tapi sekarang masih belum lah. Kemudian functional excellence ini juga akan menjadi tren yang sangat dominan, dan itu sudah berjalan saat ini. Nah, bagaimana functional excellence ini yang sudah happening sekarang gitu ya, yang tadi Pak Haji sudah menjelaskan, itu adalah tren yang sudah jalan sekarang. Nah, berikutnya itu nanti bisnis modelnya akan berubah, kemudian demand pattern-nya akan berubah gitu. Dan itu mau nggak mau kita harus siap menghadapi itu semua gitu ya. Kemudian ini ya yang tadi sempat saya singgung, bahwa digitalisasi itu beda dengan digitization ya. Sama halnya kalau dulu kita ngomong komputerisasi gitu ya. Komputerisasi itu kan sebenarnya membuat proses bisnis yang semula dijalankan manual kemudian dijadikan komputer. Yang tadinya melayani pelanggan misalnya dengan manual, kemudian diubah menjadi menggunakan komputer. Nah, kalau digitalisasi itu bukan itu gitu ya. Tapi dia akan dimulai dari business innovation dulu. Jadi bagaimana sih sebenarnya digital dream zone-nya bisnis ke depan itu mau seperti apa? Bisnis modelnya mau gimana? Nah, baru setelah kita definisikan visi digital bisnis ke depan itu seperti apa, bisnis modelnya gimana, baru kita ngomong digital strateginya, kemudian ngomong enterprise arsitekturnya, roadmap-nya seperti apa, dan kemudian untuk mendukung bisnis model, implementasi bisnis model itu, bisnis transformation-nya gimana. Jadi di sini IT itu bukan hanya
apa me, mengkomputerkan proses bisnis perusahaan, tapi juga memungkinkan visi atau impiannya bisnis untuk melompat merubah bisnis modelnya, melakukan transformasi bisnis. Jadi transformasi bisnis yang dituju oleh digital transformation itu gitu. Nah, ini yang di bawahnya adalah value governance, itu adalah bagaimana menjaga bagaimana value yang diharapkan dari IT, dari digital itu bisa terjaga. Seperti tadi prosesnya gimana, orangnya gimana, organisasinya gimana menjaga itu semua supaya tujuannya tercapai. Kemudian ini sekedar ilustrasi saja bahwa di dalam tren ke depan itu industri itu nanti akan berubah dari hampir semua sektornya, hampir semua bagian, semua komponen industrinya akan berubah. Baik dari sisi bagaimana dia mengambil keputusan berdasarkan demand pasar ya. Sehingga ketika dia membutuhkan informasi demand, maka ya bagaimana caranya mendapatkan demand itu. Ini semuanya sudah akan dibutuhkan otomatisasi di situ. Kemudian production prosesnya dengan IoT, dengan berbagai digitalisasi di situ. Kemudian green manufacturing ya, karena tren climate change ya, perubahan iklim dan sebagainya. Optimasi energi, bagaimana energi itu bisa diefisienkan, bisnis partner. Nah ini bagaimana industri-industri itu akan, tadi seperti yang saya sempat singgung di awal, industri-industri itu ke depan pengennya ramping gitu. Pengennya ramping sehingga fokus kepada core bisnisnya. Nah, dia akan membuat environment business partner. Nah, saya pikir ini sangat strategis di situ sebagai bisnis partnernya industri-industri itu. Dan juga agile supply chain. Supply chain itu akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian, nah ini mungkin saya akan jelaskan sekilas aja, saya nggak akan detail di sini. Ini yang disebut sebagai framework DBTP ya, Digital Business Technology Platform. Jadi bagaimana sih mendesain platform teknologi untuk bisnis digital. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita menghubungkan keempat pihak ini. Bagaimana kita menghubungkan customer, kemudian menghubungkan ekosistem. Jadi di digital environment itu ekosistem itu sangat penting. Partner ya, kita nggak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa partner. Seperti saya jadi partner itu sebuah niscaya, karena nggak mungkin semuanya dikerjakan sendiri oleh sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Ekosistem, kemudian IT system ini untuk employees ya, untuk internal, dan juga di sini bukan hanya orang tapi juga things, juga barang-barang. Nah, di tengah-tengah ini yang juga menjadi sangat penting di era ke depan ini adalah bagaimana intelligence system ya, data and analytics platformnya. Jadi customer, partner, employees, dan barang-barang, aset-aset dan sebagainya. Kemudian ini berkolaborasi semua, dan di tengah-tengahnya ini adalah analytics platform. Kemudian ini sekedar ilustrasi, saya nggak akan jelaskan di sini, kecuali nanti kalau ada pertanyaan. Nah ini contoh ya, contoh misalkan bagaimana kita mendesain itu. Ini contoh misalnya use case-nya proactive maintenance ya. Ini ada equipment menggunakan perangkat IoT untuk mensensing bagaimana kondisi mesin misalnya, bagaimana kondisi misalnya contoh di pipa gas gitu ya. Kemudian dari situ ada analisa di sini, dan kemudian
hasil analisa ini memicu action. Action itu bisa ke customer, bisa ke dealer, bisa ke ekosistem yang lain, dan juga bisa ke internal. Misalnya dalam contoh kasus ini adalah warehouse. Nah, ini use case ini yang nanti perlu dirancang ya ketika kita mau mendesain sebuah platform teknologi untuk digital business. Nah, tapi semuanya itu harus dimulainya dari bisnis model. Jadi bagaimana bisnis modelnya, customernya seperti siapa, value propositionnya yang kita tawarkan ke customer itu seperti apa, financial modelnya gimana, apakah misalkan investasi, apakah nanti dibayar sesuai dengan operasional, dengan sewa, dengan leasing, renting dan sebagainya. Itu harus didesain dulu konteks bisnisnya. Baru setelah konteks bisnisnya itu dirancang, maka kemudian kita bisa tahu capabilities yang dibutuhkan itu seperti apa, bisnis capabilitiesnya. Untuk ini ada digital teknologi platform, capabilitiesnya atau kemampuan yang dibutuhkan itu apa saja untuk bisa mewujudkan bisnis model itu. Nah, kemudian baru di layer berikutnya adalah operating modelnya gimana. Jadi capabilities tadi itu diwujudkan dengan kebutuhan resource-nya seperti apa, kebutuhan prosesnya gimana, governance-nya bagaimana gitu. Ini yang seringkali dilupakan kan, karena ketika kita fokus kepada teknologi. Nah, kemudian setelah business model, operating model, use case-nya tadi contoh yang tadi saya contohkan adalah yang tadi ya, proactive maintenance tadi ya. Nah, itu gimana use case-nya. Nah, itu yang perlu didesain supaya bisa jalan di teknologi platform yang kita desain. Kemudian ya ini. Nah, baru setelah digital business teknologi platformnya itu kita formkan untuk mendukung use case, didukung oleh operating model dan memungkinkan sebuah bisnis model itu terlaksana, baru milih teknologi apa yang kita mau pakai. Oh, ini untuk integrasinya kita pakai ini, untuk IoT-nya kita pakai ini, untuk customer digital platformnya pakai ini dan seterusnya. Itu adalah hal yang terakhir. Jadi bukan yang pertama, bukan ujuk-ujuk kita mau pakai misalkan kita mau pakai SAP, ininya pakai itu, ininya pakai A, ini pakai ini. Itu terakhir. Jadi setelah kita mendesain ini semua, baru teknologi selection layer-nya gimana. Ya, ini adalah areanya IT, ini adalah areanya bisnis, dan ini adalah areanya yang sering sekarang kalau kita Bapak Ibu perhatikan, banyak sekarang di perusahaan-perusahaan besar itu sudah ada direktorat khusus untuk digital business ya. Di Telkom ada digital director, di berbagai bank juga ada digital director ya. Di luar IT ya, di luar IT. Jadi inilah sebenarnya yang menjembatani antara IT dengan bisnis. Gitu. Apa sih perubahannya? Ya, pergeseran dari sisi, kalau kita lihat dari sudut pandang IT, kita sebagai provider IT gitu ya. Kalau dulu itu IT itu dianggap sebagai kayak posisinya tukang gitu ya. Kita butuh lemari, tolong bikinin lemari dari ukurannya segini, bahannya ini. Udah tuh dibuatin, digergaji, dipotong-potong, dipaku dan sebagainya. Itu IT zaman dulu itu. Nah, kemudian setelah IT industrialization, itu IT sudah mulai maju, bukan hanya mikir teknologi aja, tapi juga mulai memikir bisnis. IT dengan bisnis itu sudah menjadi sebagai kolega. Tapi nggak IT belum terhubung dengan customer-nya bisnis. Jadi hanya misalnya dengan bagian penjualan misalnya, ya IT dengan penjualan aja, nggak mikir siapa customer-nya si bagian penjualan itu misalnya. Sehingga di situ pada era-era itu, ini era-era awal 2000-an ke atas ya, itu yang menjadi tren di situ adalah IT management, IT service management ya,
Makanya ada HTL, ada COVID, ada segala macam itu muncul di era-era IT industrialization ini. Jadi bagaimana IT mulai memikir, bukan hanya mikir coding, mikir program, tapi juga mikir bagaimana sih tata kelola, bagaimana sih manajemen IT, bagaimana manajemen layanan dan sebagainya. Nah, sekarang itu udah bergeser lagi. Sekarang itu kita di sini gitu, di digitalization. Jadi fokusnya bukan lagi proses linear, tapi fokusnya adalah bisnis model. Kemudian digital leadership, capabilities yang dibutuhkan oleh IT zaman sekarang itu digital leadership. Nah, mentreat rekan kerja, rekan user bisnis itu sebagai partner, dan sekarang langsung juga terlibat engage dengan customer. Jadi bukan hanya urusannya internal aja, tapi IT juga punya engagement dengan customernya perusahaan. Nah itu berubah perbedaannya ya. Nah kalau ini diilustrasikan, orang IT di era industrialisasi itu adalah pelari maraton. Jadi pelan tapi kuat jarak jauh gitu ya. Jadi yang penting adalah stabil gitu. Sistemnya stabil, sistemnya jalan, nggak ada gangguan, aman gitu. Itu IT di era industrialisasi. Nah kalau IT di era digitalization itu sprinter, harus lari kencang, harus lari cepat dan siap agile gitu, siap berubah arah, siap berubah ini dan kencang gitu jalannya gitu. Tapi di sisi lain kan kita juga kalau berpikir sprinter itu pikirnya agile, lincah, tapi agile kelincahan itu sedikit banyak akan mempengaruhi juga stability gitu. Jadi di sisi lain kan IT itu butuh sistem yang stabil, nggak berubah-ubah. Ketika berubah kan ada resiko sistemnya menjadi ada bugs lagi gitu ya, ada ketemu yang sebelumnya tidak ada gitu ya. Jadi ada dua mode saat ini yang perlu di-combine. Makanya kalau kita Bapak Ibu pernah mendengar misalnya Gartner bimodal IT itu sebenarnya mengkombinasikan mode 1 dan mode 2 ini. Jadi mode reliability dan mode agility. Di dua-duanya kita perlu lakukan. Di mode 1 itu kalau pendekatan pengembangan itu waterfall, bertahap gitu ya. Analisis dulu, kemudian desain, kemudian develop dan seterusnya sampai. Kalau yang di era ini enggak, langsung bikin Kanban, bikin sprint gitu ya, cepat berubah lagi, timnya juga inilah. Nah itu di satu sisi ada plusnya, di sisi lain ada minusnya juga. Nah ini perlu di-combine. Jadi era ke depan kita perlu meng-combine dari sisi IT kita sebagai provider ya, perlu meng-combine dua hal itu. Dan ini mungkin bagian terakhir dari saya, bahwa di dalam transformasi digital itu pada umumnya orang itu atau perusahaan itu akan melakukan dua hal ini, yaitu eksplorasi keluar dan eksploitasi ke dalam. Jadi bagaimana eksplorasi keluar itu kira-kira ke pelanggan ini kita bisa memberi layanan apa lagi, apa yang kita bisa berikan pelayanan kepada pelanggan supaya pelanggan itu lebih banyak, lebih engage, lebih happy gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah eksploitasi ke dalam. Bagaimana di dalam ini kita bisa efisienkan, kita bisa optimalisasi. Nah, itu dua hal yang perlu dilakukan, dan setiap perusahaan bisa beda-beda langkahnya itu ya. Jadi kalau ini kita misalkan di sini adalah kondisi saat ini, sistemnya silos, berpulau-pulau, ruwet gitu ya, belum terintegrasi. Kita mau pilih mana dulu? Kita mau pilih meng-create layanan pelanggan yang lebih baik dulu, atau memperbaiki ke dalam dulu. Ini masing-masing punya konsekuensi gitu ya. Memperbaiki ke dalam itu kita buat dulu, di dalamnya terintegrasi, prosesnya benar, efisien.
baru kemudian bergerak keluar untuk customer experience gitu. Tapi di sisi lain bisa-bisa nanti kita memperbaiki ke dalam, customer udah hilang, bisnis nggak jalan, sudah kehilangan pelanggannya, kehilangan relevansinya. Jadi nggak bisa kita hanya kesini dulu total gitu baru kesini itu akan menjadi. Tapi di sisi lain kalau kita ke depan keluar ini kan akan menambah kompleksitas sistem ya, kita nambah sistem untuk pelayanan pelanggan. Kalau ini nggak dibenahin juga pusing juga di dalam gitu kan. Jadi kita perlu melihat mungkin di klien-klien Epic.com kita mau ininya gimana, peta jalan itu mau gimana, apakah ke atas dulu baru ke sini, baru efisiensi ke dalam, jadi customer dulu baru efisiensi sehingga menjadi future ready, atau ke ini dulu perbaiki ke dalam dulu baru ke atas, atau seperti ini zigzag seperti ini, atau yang paling ekstrim adalah ini langsung lompat ke sini. Jadi udahlah, ini perusahaan lama, misalkan ini perusahaan kita saat ini sudah susah lah dibenahi, udah bikin baru aja, bikin baru yang sudah fully digital, ini langsung lompat ke tempat ini. Nah, masing-masing tentu ada konsekuensinya, dan menurut survei ini ada pathway yang pertama, artinya ini saya nggak kelihatan jadinya. Pathway yang pertama itu membuat profitability-nya paling bagus, tapi di sisi growth-nya nomor 2. Artinya kalau kita memperbaiki ke dalam, terus customer experience berikutnya, walaupun tidak selesai semuanya dulu, tapi jadi kan agak lengkung gitu, maka itu profitability-nya rendah, paling bagus, tapi growth-nya nggak paling bagus. Kalau yang kedua, pathway kedua, ini menurut survei ya, kita perbaiki dulu customer experience, baru operational excellence. Ini secara profitability nomor 2, artinya kurang dibanding yang pertama, lebih bagus yang pertama, tapi growth-nya tinggi sekali, paling tinggi gitu. Jadi langsung growth-nya tinggi secara growth bisnis. Nah, yang tengah-tengah tadi yang zigzag itu ya ini juga nggak paling tinggi, di sini growth-nya juga nggak tinggi juga. Nah, sementara yang langsung lompat tadi ya pasti secara profitability pasti berdarah-darah ya, karena langsung modal awal kan bikin baru gitu, entitas baru dengan sangat modal intensif, tapi dari sisi growth bagus gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi apapun yang dipilih ya, setiap perusahaan itu perlu menyepakati mau pakai jalur yang mana. Jangan sampai justru di dalamnya nggak sepakat ya, mau pakai jalur yang mana, tapi juga sudah disetir oleh ketika kita di dalam itu juga punya kesepakatan, maka ya sudah, itu tinggal nunggu kegagalannya aja. Antara misalnya pengembangan dengan bagian operation nggak konflik terus gitu ya, itu susah sekali untuk bisa transformasi itu bisa berhasil. Itu mungkin sedikit sharing dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih.